pasca liburan dari Bangkok. Thailand berdua gitu, Oh mungkin dia sempat seperti ngambek, apa. dia sempat ngambek soalnya katanya males bete lah di Pattaya cuma sehari, dia bilang gitu kan. Ya udah kata aku gini, ya udah besok kita lanjut ke Bali, kita sambung ke Bali lagi gitu. Wih, berarti memang udah ada rencana Soalnya kan kalau di Pattaya itu kan kemarin kita mau ngejar jadwal ituan ya syuting video klip itu juga di sana ya. Soalnya kan waktu kemarin di Bangkok itu kan emang ada niatan buat just tip sih sebenarnya ya kan. Usaha Mami juga di sana. Jadi kalau misalkan untuk di Pattaya itu kita mau ngegarap syuting video klip doang sih, itu cuma sehari doang. Nah makanya akhirnya si Gemoy itu ngambek sama aku. BTA bosen cuma di Pattaya cuma sehari doang, dia bilang. Tapi gitu. bagus banget kan. Bagus banget view-nya, bagus Ya, banget. bila keren. cuma syuting. Ya udah masuk ke hotel, pulang. Tapi kamu nggak tahu untuk berapa harinya, nggak dikasih tahu sama. Dia enggak. Tadinya kan saya programnya duluan ke sana, maksudnya duluan klip dulu, udah kelar klip baru ke Bangkoknya gitu. Itu balik. Ternyata udah balik. Jadi kita Balik. kerja dulu, baru buat video klip gitu. Jadi mood udah hilang dulu ya. Oh iya. Gitu. Makanya dia juga agak sedikit bete. Sama kita juga bete, aku bete, Mami bete, mungkin karena lelah gitu ya, karena kerja juga kita di sana selama 6 hari ya. 6 hari kita kerja, 1 hari kita libur buat ngejar si video klipnya itu. Iya. Tapi alhamdulillah sih berjalan dengan lancar gitu. Nah, makanya kita ada dua lokasi ya, Mia. Dua Iya, negara dua lokasi, di dua. Thailand sama di Indonesia. Kayak gitu. Jadi lokasinya beda. Nanti Ini- tinggal yang di Indonesia doang Di belum. Bandung kayaknya nanti. Insya Allah yang di Bandung. Kita. Oke Mi, kemarin kan perginya berdua aja gitu ya Mi ya. Mungkin bisa diceritakan nggak sih keseruan-keseruannya? Perginya nggak berdua. Perginya beramai-ramai. Berlima. Ada ponakannya Mami. Sama anaknya keponakan cucu. Oh, oke. Iya kan, maksudnya bisa diceritakan nggak sih momen kalian pada saat di sana tuh berdua mungkin lebih intimate atau seperti apa? Ya awalnya seneng ya pas kita sampai Bangkok, seneng ya Mi ya. Udah kecapean bad Udah mood kecapean kan? bad mood, semuanya Berantem. udah lelah lah, udah berantem lah, udah begini lah. Berantem gue udah bete dah pokoknya. Muka udah nggak enak, udah. Mana marah-marah mulu. Mungkin berantemin apa sih Mi kalau boleh tahu? Ya masalah kerjaan itu, misalkan Justip nih kita kan udah, ya mungkin kan aku udah bilang dari awal kan udah bilang, Mi, kalau Justip seusia saya sih masih is oke, nggak jadi masalah ya kan. Soalnya kan kalau Justip itu kan ada mau ini, kita kesana kesini mondar mandir begini sama kayak di sini gitu loh. Nggak Kita sih pasar sebenarnya gini-gini. fokusnya itu nggak just tip, syuting klip. Ya. Tapi yang namanya temen-temen, gue titip dong gitu. Gitu, iya. Maksudnya bukan titip untuk dijual. Buat temen-temen. Kalau ada untungnya mah nggak apa-apa, capek, pegel kakinya, untungnya juga nggak ada. Emang apa aja yang dititipin? Banyak banget. Koper. Emang dari awal juga aku udah bilang sama Mami, Mi, kalau misalkan Mami udah nggak kuat, jangan dipaksain. Kayak gitu nanti akhirnya jadi bad mood. Jadi kita jadi berantem. Masalah cekcok inilah itulah itu yang setiap Kalau hari koper kita. hilang yang biru, Ya begitulah. Koper siapa? koper saya, iya. Jadi nggak fokus sama si video klipnya itu. Akhirnya beli koper. Itu. Total Jadinya- ada berapa just tipan emang? Banyak Mami, banyak banget. Itu semua dibeli semua apa? Alhamdulillah ada aja yang Nitip dibeli. aja, sebenarnya Nitip. jaktipnya nggak gini, harganya segini naik, enggak. Lu bayar itu ya, bayar apa namanya, Bayar buat harga. ngirim, barangnya kan harus dikirim via itu kan. Gue suruh bawa sendiri, yoga. Barang gua aja ngebawanya susah. Sabar. Tapi kenapa Slow. mau? Nolak. Tuh, benar iya. Tuh salahnya di situ. Gak enak teman-teman, Ya. teman-teman arisan. Bu, teman-teman akunya yang kena enak. damprat mulu Bu sama Ibu. Gak enak. Mami tuh marah sama siapa, larinya ke siapa gitu loh. Makanya kita Ya lu bikin tuh kan gitu. Tapi katanya ada cerita tadi Mami sempet cemburu katanya Bang Jordan joget-joget. sempet joget-joget sama Bisa, cewek bisa, lain. enggak. Gimana? Mungkin bisa diceritain, Saya Mi. waktu kemarin tuh nggak ikut, Heeh. dia sendiri. Udah aku lihat gini, kok sama ada si sesuatu nggak usah disebutin di sini. Duh, ngapain juga nih orang itu? Jadi Saya yang kenal sama dia. Jadi pas nih awalnya gini. Jadi kan aku berangkat pagi nih. Ya, kita pagi sarapan ke pasar, dekat pasar lah, itu di situ kuliner enak-enak.
Nah terus sampai jam berapa itu? Jam 10 ya Mi ya? Sampai jam 10 Mami masih ngikutin aku nih. Aku lagi masih nyari barang-barang. Mami lebih baik ke balik ke hotel dulu. Aku mau cari barang-barang dulu nih di sini. Oh yaudah Mami ke balik ke hotel. Aku masih nyari-nyari ke Platinum, ya kan? Platinum Plaza. Aku nyari-nyari barang-barang just tip. Nah terus si selebgram ini ketemu aku. Awalnya emang aku nggak kenal, ya kenal si Mami. Jordan dia bilang begitu kan ya. Kita TikTok bareng dong, dia bilang gitu kan. Oh iya boleh deh, ya nggak mungkin dong aku nolak, nggak enak kan, kasihan sama-sama satu profesi juga kan di bidang entertain. Ya udah akhirnya aku buat konten di jembatan itu kayak gitu. Ya udah si selebgram itu nanya, mami kemana, dia bilang begitu. Ada Mami tadi aku suruh balik ke hotel karena soalnya kan takut dia kecapean doang, daripada Mami ngikutin aku terus capek. Ya udah ya emang begitu, Jasip emang begitu setiap hari. Ya emang Jasip memang begitu. Kita nyari keliling-keliling. Untungnya hotelnya dari tuh dekat. Platinum masuk ke Platinum, masuk gitu, lagi ke ya. pasar, Ya balik gitu. lagi ke apa tuh namanya tuh satu tuh mall itu. Jadi jadi tuh ibarat kata kalau di Indonesia tuh kayak kebun kacang, pondok kacang apa kebun kacang? Kebun kacang sama Tenabang. Nah jaraknya tuh seperti itu. Nah Platinum sama Platinum tuh seperti itu. Pratunam. Jaraknya seperti itu. Ya udah akhirnya aku diajak ngejak konten sama si selebgram cewek itu. Dia sempat nanya, ya udah. Dan aku juga ngejak kontennya ngucapin, dia kan abis nikahan dong. Ya udah cuma begitu-gitu doang. Nah akhirnya dia ngepost di Instagram, bukannya dikirim. Ya namanya orang ngetek pasti ke ituan dong. Karena kan saya berteman sama dia. Gitu. Jadi nggak ngomong, kalau ngomong tadi gue ketemu temen lo, terus bikin ginian, gini gitu kan. Jadi kan gue ini orang yang gini, mami bete ya. Nih Jordan lagi joget-joget di jembatan nih. Emang enggak pas aku ketemu, enggak, Mami enggak begitu. Pas aku ketemu, tadi aku ketemu sama si selebgram ini. Oh iya, di mana? Aku udah sempat bilang juga sama Mami. Enggak ngomong, gitu. Bikin konten, orang lain yang kirim ke saya. Kalau gini, lucu kan? Kalau ngejak konten, ya nggak mungkin dong kita nolak, ya kan? Kan gak enak. Kita sih kalau aku sih niatnya aku cuma di situ cuma sama-sama saling menghargai. Nggak ada niatan untuk menyemburukan siapapun di situ, gitu. Terserah orang lain. Enggak gini loh, bukan nyemburuin, tapi kok orang lain yang nge-share ke saya gitu loh. Kok kamunya nggak cerita, harusnya gini. Tadi aku bikin konten di jembatan gini-gini sama si ini. Udah kan aku nggak, orang mau ngupload kayak gitu terserah. Lah kan gitu. dia bilang nge-tag di situ. Tadi aku ngajak konten di jembatan ini, di Platinum kayak gitu. Makanya kalau orang lain itu jangan didengerin. Kamu pacarannya sama siapa? Hah? Percayanya sama siapa? Daripada kamu dengerin omongan sono, dengerin omongan oh ya udah sono silakan pacaran sama netizen. Gitu. Tapi Mami gimana? Cemburu mungkin? Enggak, dia temen aku sih cuman kalau aku kan kerja kemana-mana gini, ntar aku mau kesini ya, aku kesini gitu, cuma laporan doang. Jangan sampai orang lain ngeduluanin nge-share ke kita kan, kita gini, apaan sih nih? Yang kok dia nggak mau cerita sih, tinggal ngomong tadi gue bikin konten ya gini. Kalau di-share orang, iya gue udah tahu. Enak kan ngomongnya? Gitu enggak. Gue bilang, kenapa lagi nih orang yang nge-share? Terus gue bilang, sama si Cut nih. Gitu. Oh gitu. Jadi apa mesti harus aku bongkar juga semuanya nih di sini? Enggak kan? Okay. Sama dia juga begitu, cuma aku nggak mau speak up biasa aja. Oke. Nih, tanggapannya nih netizen kemarin pada saat Mami sama Bang Jordan juga jalan berdua nih, ada netizen yang nyinyir katanya belum nikah tapi udah jalan berdua ke luar negeri, gimana tanggapannya Mi? Wah, persetan sama omongan orang yang tahu kan saya. Bodoh amat. Kata orang anak muda bodoh nanan. Lu mau ngomong apa, yang tahu hati gue, pikiran gue. Sebenarnya sih gini ya, dari awal kan emang dari sebelum kita berangkat kan emang di situ kan tujuan kita untuk ke Bangkok itu sebenarnya membuat video klip. Terserah netizen mau menilai seperti apa. Dan kita beda hotel juga.
Mami tidurnya sama ponakannya Mami, aku Ponakan sendiri. gua sama cucuku itu. Dia sama ponakan-ponakannya. Gitu. Jadi ya, Terus jadi itu kan connecting room 3 jadi mohon maaf nih buat netizen semuanya, Nah, ya, kalau misalkan klarifikasi. kalian salah pemikiran ya kan. Di sini aku tegasin sekali lagi, aku memang ke Bangkok itu sama Mami buat video klip. Dan penginapannya juga itu berbeda, beda kamar. Mami mah di mana, aku mah di mana, kayak gitu. Lantai Jadi 6 sama lantai 7. itu. Soal haters gimana tanggapannya nih? Bodoh. Mau haters mau ngomong apa, mau ngomong pisang, ngomong nggak bisa ngomong terserah. Oke, Mi, kemarin pada saat ke Thailand itu izin juga nggak sama Virgon atau sama Mbak Feby Kak gitu? Feby. Enggak. Kalau Saya kan kerja. kalau Feby sih emang warawiri. udah tahu sebelumnya kita mau berangkat ke sana gitu. Sempet izin nggak ke Kak Feby dulu? Oh, Feby tahu. Kalau Feby tahu. Tanggapannya gimana? Nggak jadi masalah, kan kerja, bukan ini. Mungkin dia juga kan lihat, kan keponakan saya kan juga kan ikut. Lagian juga kita nggak aneh-aneh di sana, ada ponakannya aku juga mau ngapain? 2 loh, Siska sama Ica ikut, sama anaknya Ica. Gitu. Ya kayak gitu nggak ya namanya netizen masa bodo amat lah Terus terserah. Kak Feby kalian. juga sempet kayaknya kurang serak kalau kalian pergi ke Thailand. Kenapa tuh? Iya mungkin ya nggak tahu, cuma mami yang tahu nih Ah, sendiri mungkin anaknya gimana, nih. Mi? Gimana, Tuh Mi? nggak tahu. Kak Feby Gimana, sempat Mi? speak up juga di media tentang kalian di Thailand. Kayak kurang suka gitu dengan kalian pergi ke walaupun rame-rame ya. Iya, Tapi waktu itu tetap aja ada kurang suka gitu. Kak Feby. Namanya anak, udah pasti kayak gitu. Siapapun yang namanya anak, udah pasti ngapain sih gini nih. Tapi kan dia nggak tahu. Ketika dia tahu apa yang kami kerjakan di sana, mungkin gini, ya Allah kasihan nyokap gue, pasti gitu. Capek, warawiri, mundar mandir, lari-lari, ini anu gitu. Tapi Kalau- hubungan Kak itu sama Kak Feby sama Kak Virgon gimana sih? Sampai sekarang saya belum ngomongan sama mereka. Sampai sekarang Sampai sekarang, dengan Kak Feby sama Kak Virgon? Kenapa? dia nggak tahu. Mereka nggak mau telepon kayak ini, ya udah. Tapi ada Kak Feby ada yang maksudnya mau ngajakin, kan sebentar lagi Natal katanya waktu itu Kak Feby sempat ngomong kalau Natal tuh kita suka ngumpul bareng, Iya, kumpul semua. keluarga, ada tradisi-tradisi Iya, ada juga buat tradisi. dari keluarganya Mami gitu. Itu rencana itu ada nggak tahun ini? Nggak tahu saya. Belum ada omongan? Nggak tahu, saya nggak tahu. Dari kemarin juga saya sempat bilang kayak gini sama Mami, Mi nggak boleh kayak gitu. Walaupun si KPB kayak gitu, kita harus hargain dulu dah. Kalau misalkan Mami mau dihargain sama anak, hargain dulu dah perasaan. Walaupun tutur bahasanya dia seperti itu ke Mami, nggak apa-apa deh kita ngertiin. Namanya Mami kan mau menatalan, gak enak. Aku selalu ngomong kayak gitu ke Mami. Ya gitu. Untuk masalah alis celurit ngomongin jelekin aku terserah. Saya pasrahin aja sama Tuhan. Tapi di sini asal kalian tahu semuanya ya. Di belakang layar itu aku selalu nasehatin Mami. Asal kalian tahu nih semuanya. Aku di sini bukannya sok pencitraan atau gimana ya. Nih, kalau di belakang layar nggak boleh kayak gitu, Mi. Dari sebelum kita mau berangkat ke Bangkok, ya, namanya manusia jangankan anak, pasti ada cemburu sosial. Bener gak? Mi, Mami udah pamitan belum sama Kak Feby? Aku bilang begitu. Ngapain duit gue? Nggak boleh kayak gitu, Mi. Namanya Mami kan sama anak kan. Aku kan kerja, Nah, kayak bukan gitu. warawiri buang-buang. Nah, ya aku Ini, seharusnya yang penting bikin video. aku di situ tidak ada yang namanya kesalahan. Ya kan? Yang penting aku di situ udah nasihatin Mami yang terbaik, ya kan? Aku selalu nasihatin ini di belakang layar nih biar kalian tahu. Jadi biar kalian tuh semuanya tidak buruk nilai saya. Kayak gitu. Banyak yang nyerang kamu juga kan? Iya, makanya ya karena ulah-ulahnya si Ali celurit kayak gitu. Makanya Ali celurit lu nggak tahu siapa gue sebenarnya. Gue udah bilangin, ngapain duit gue ini kok ngapain itu mesti harus izin. Oh yaudah ya, itu nggak apa-apa terserah Kan Mami. jauh sebelum hari kan dia udah tahu. Iya, sebelum jauh hari ya udah tahu. Tahu dari Mami emang. Waktu belum ribut-ribut. Kita udah bilang emang, kita udah Mau bikin bilang klip, juga. apa segala macam udah tahu. Sampai ngomong ke Kak Feby soal ke Bangkok gitu. Iya, udah tahu. Malah waktu itu dia pengen ngikut, ya kan? Tapi kan di Bangkok kan bukan seenak yang dia kira itu, anaknya kan masih kecil dia. Saya aja nggak bawa siapa-siapa ngegermet, apalagi bawa anak kecil. Darah tinggi naik turun ini, turun darat naik turun. Ini Kak Virgon belum ada komunikasi juga? Belum.
Mi. Ya, sampai sekarang Aku kan sama cucuku aku bawa sendal buat dia. Bawa Jadi oleh-oleh mungkin aku lah. mau ketemu, untuk aku mau datang buat terserah. kasih oleh-oleh. Ke Starla berarti. Tapi Aku mimpi, sendalnya gede banget. aku mimpi mereka Warna hijau tiga-tiga lagi. ngejar saya. Siapa? Siapa? Aku mimpi cucuku tiga-tiga ngejar saya, Hmm. ngejar saya gitu. Ih, tiga-tiga kan aku cucu gue lihat gini, oh tiga-tiga nih anak lari ke arah saya gitu kan. Saya tangkap mereka tiga-tiga, cuma aku mungkin karena aku rindu kali. Udah berapa lama sih Mi nggak ketemu Mama Starla dan cucu-cucu lainnya? Sejak lebaran 2 hari itulah. Tapi aku masih video call, udah ada 3 kali lah aku video call. Mungkin di acara Natal itu kali ini ketemu enggak? Enggak, mereka nggak suka. Ya datang. semoga aja ya ketemu dia lah. Nah makanya juga emang sebelum-sebelumnya mah aduh aku udah Saya sih masih berharap, ya kan. Kalau memang mereka jangan egois gitu ya. Kalaupun ini pengennya sih balik, karena aku cucuku aja yang aku pikirin. Mi, tadi kan Mami juga bilang katanya udah lama nggak komunikasi dengan Kak Feby dan juga Kak Virgon gitu. Maksudnya mungkin di momen Natal ini apakah Mami ingin mengadakan suatu perayaan gitu, kumpul bareng untuk maksudnya kan tadi Mami untuk apa cerita-cerita atau mungkin memperbaiki hubungan antara anak dan juga ibu gitu. Mungkin Enggak, seperti saya itu. nggak tahu. Saya nggak dikasih tahu, saya nggak tahu, dan saya nggak perlu tahu. Enggak, maksudnya mungkin Mami ada rencana gitu untuk Enggak. Kalaupun mungkin nanti mereka mau bikin, saya mungkin acara sendiri. ini bukan karena ulah aku kan. iya Bukan karena ulah aku kan. ini Mami kenapa aku mesti harus ngomong tegas di belakang layar? Mi kayaknya mesti harus Mami begini daripada aku disalahin begini mulu. Di belakang layar aku selalu ngomong begitu, Mi nggak boleh. Daripada ini kan Mami sebentar lagi kan mau ngerayain Natal. Ya kan gimana sih alangkah baiknya ngomong kita pelan-pelan. Saya ada program ke Bali malah. Iya, walaupun tutur bahasanya anaknya Mami seperti itu. Kita sama-sama saling menghargai aja, sama-sama saling menghargai aja kayak gitu kan. Jadi ya siapa tahu nanti anak Mami hatinya dibukakan pintu hatinya lebih baik lagi kayak gitu. Dan aku di sini sebenarnya pengen banget speak up dari dulu daripada aku disalahin begini soalnya Mami kurang penegasan gitu loh. Aku yang disalahin gitu. Makanya pas di belakang layar itu aku udah nasehatin dari pergi ke Bangkok, dari yang Mami gimana, ada kabar nggak sama Kak Feby? Ngapain? Mohon maaf ya, gue ngomong apa adanya nih. Dia aja nggak ada kabar sama gue begini, nggak boleh pakai kayak gitu. Demi Allah gue ngomong kayak gitu. Nggak ada yang gue tutupin. Mau ada rencana buat bantu Mami ke anak-anak Aku udah ngomong seperti itu udah berulang-ulang kali. Jadi mohon maaf semuanya netizen, jangan berpikiran jelek tentang saya. Kalian tuh nggak tahu tentang saya itu seperti apa, ya kan? Di belakang kalian tahu depan layar doang, di belakang layar tuh kalian nggak tahu siapa saya. Kayak gitu. Makanya di sini aku tuh pengen banget berharap gitu loh, Mami tuh tegas gitu loh. Jangan sampai aku speak up sendiri. Aku nggak mau disangka ntar kalau aku speak up sendiri disangkalah pembelaan lah, pansos lah, beginilah, salah lagi gue. Bener nggak? Kayak gitu. iya gitu Mi. Mi soal Inara yang Lu kayak orang ini deh. Enggak tuh kan, gitu. Lu harus siap dengan segala konsekuensinya. Masa cuma gua doang yang siap? Makanya Gila. gini, makanya beda sih ya. Makanya gini makanya begini, Mami mesti harus ngomongin ke depan media semua. Nih loh Jordan, kalau di belakang layar emang Jordan sudah begini-begini gitu loh. Itu, jadi orang-orang tuh tahu gitu loh. Jadi biar aku nggak dicapnya jelek terus. Bukan aku minta pembelaan Mami untuk masalah sepercintaan, enggak, bukan. Gitu, jadi biar orang-orang tuh tahu gitu loh. Jadi biar daripada aku speak up seperti ini, ya kan, Mami nggak suka, lebih baik Mami speak up sendiri deh. Aku di belakang layar seperti apa gitu. Itu. Atau mungkin nanti pada saat perayaan Natal mungkin mau dikenalin sama Apa yang mau dikenalin? Kalau sama Keluarga. si anaknya yang perempuan itu ya udah kenal. mungkin ke keluarga besar gitu Mi. Udah kenal juga. Kenal. Udah kenal juga sama Tante Eca, sama Tante Eli semuanya. Responnya gimana mungkin Bang Jordan? Untuk apa ya? Untuk sebelum untuk kejadian ini Tante Eca sama Tante Eli sih alhamdulillah responnya baik ya kan. Cuma dengan ada kejadian ini apalagi ditimpah lagi
mulutnya anaknya mami yang perempuan itu, aku nggak mau nyebutin namanya, males. Si perempuan itu ya keluar-keluar seperti itu, akhirnya aku malah makin dibenci Sama keluarga. sama malah makin jadi keluarga gitu. Makanya aduh ya ampun, salah lagi gue. Jadi jadi keluarga besarnya mami yang di belakang layar nggak tahu siapa saya sebenarnya gitu. Sorry, sebenarnya saya bukan pembelaan di sini. Jadi biar kalian pada tahu aja gitu. Oke, udah aku udah nasehatin yang terbaik deh buat mami kayak gimana maunya. Aku udah serahin aja sama mami, makanya mami di sini daripada aku speak up sendiri, mami nggak mau ngedengerin speak up aku seperti ini. Ya udah, mami ngejelasin baiknya gimana gitu. Yang penting aku udah nasihatin mami yang terbaik. Aku juga nggak mau antara anak sama orang tua ribut cuma gara-gara hubungan ini. Itu, aku udah selalu ngomong kayak gitu ke mami. Nih, kemarin kan Kak Feby pas di saat ditemuin kan katanya dia cerita katanya pihak keluarga mami juga katanya nggak setuju nih hubungan mami nih. Terus juga dari Kak Feby juga ada pesan ke Kak Jordan katanya. Tuh, iya. Maksudnya nanti sampai mau akhir tahun ini mungkin bakalan ada hal yang bakalan gue bongkar gitu. Mungkin gimana tanggapannya gitu Bang Jordan? Mau dibongkar apa, masalah apa? Ya, dia bilang kayak gitu, maksudnya dikasih peringatan. Nah, makanya kenapa batas kesabaran gua agak sedikit terganggu. Masalahnya kok ini anak perempuannya ini menyalahkan gua 100% menyalahkan gue. Gua nggak terima dong. Iya kan? Dia mau ngebongkarin apa lagi? Nggak, hati-hati loh. Hati-hati. Ini dunia ini hukum Negara loh. hukum. Iya kan? Jangan sekali-sekali ngomong masalah yang aneh-aneh. Mau ngebongkarin apa? Hah? Kayak gitu. Jadi aku yang selalu disalahin lah. Maksudnya apa coba? Mungkin mami ada pembelaan apa untuk Bang Jordan sendiri gitu di keluarga? Enggak, ada biasa-biasa aja. Tuh. Kalau saya semua ini hal yang natural. Seketika seorang ibu berperilaku yang seperti ini, anak-anak komplain, itu hal yang natural. Ya kan? Berjalannya waktu kita persembahkan aja yang positif. Dengan kita memperlihatkan mereka yang positif, semua akan bergulir hilang. Titik. Gak ada komen, gak ada ini lagi. Kalau untuk saya. Jadi kemarin juga Inara sampai komen tentang kalian liburan ke Thailand. Saya tahu dia. Tanggapannya Saya gimana? tahu. Dia komen, aku nggak tahu. Dia komen apa? Dia bilang Iri katanya ngeliat kalian liburan berdua ke saya Thailand. aja belum pernah dibawa yang Iya. yang udah lalu katanya. Tanggapannya Pergi gimana? berdua ke Thailand. Ya, tapi kan di tempat lain kan kayak kemana, ke Singapura, ke ini kan pergi jalan gitu. Ya tapi yang nggak tahu juga lah ya, terserah sama dia juga. Dia ngomong kayak begitu kan dia punya hak kan gitu. Karena Inara yang Jadi Mbak Inara iri ngelihat kita pergi ke iya. Thailand. Oh gitu. jalan Kalau aku mah berdua. positif aja lah, aku doain aja buat Mbak Inara. Semoga Mbak Inara bisa lebih lah luar negeri, bisa perginya dari kita lah gitu. Aku doain yang terbaik buat Mbak Inara, biar rezekinya lancar, panjang umur, saya selalu murah rezekinya, biar bisa bawa anak-anaknya ke luar negeri manapun. Gitu. Yang Inara banding label itu gimana sih maksudnya? Alihkan label. Inara minta alihkan label hak cipta yang soal lagu atau gimana kira-kira? Yang harus dibagi dua itu. Aduh, ini bukan Oh itu ini dia banding ya, mungkin Virgo nggak terima Soal dengan royalti nominal itu. gitu, makanya naik banding. Ya saya sih nggak tahu, dan itu terserah mereka ya ini kan. Ya saya cuman bilang hendaknya ya digunakan memang untuk anak-anak, kalaupun dia ini ya kan gitu. Jangan sampai anak-anak bapaknya sudah berkorban terus jadi terlunta-lunta gara-gara nggak tahu uangnya kemana gitu loh. Maksud aku di sini bukan menuduh, enggak. Ini adalah nasihat, oke? Saya sebagai orang tua cuma ngingetin aja. Kalau bisa ya Virgon pun kalau bisa depositokan lah sama anaknya supaya di kemudian hari nggak terjadi hal-hal yang negatif kan gitu. Ketika seorang wanita lagi hadir terus punya anak lagi, tuntutannya kan yang aneh-aneh lah, anu lah gitu. Kalau saya sih sampai detik ini saya masih berharap mereka pulang, balik. Saya tidak pernah mengharapkan, walaupun saya marah sama Inara selama ini, itu adalah nasihat untuk dia. Tapi bukan berarti harus bercerai kemarin kan gitu. Jadi Mami katanya mau minta Inara balikan lagi sama kayak begini, bener nggak sih?
Iya, saya memang mengharap dan berdoa. Kenapa? Alasannya Alasannya mungkin. Alasannya cucu saya yang 3 itu. Hmm. Kan gitu. Kalau cucu saya yang 3 itu gimana ya saya mau ngomong ya, aku sama cucuku ini sih ya, Sayang banget. iya sampai ke mimpi-mimpi kemarin kan. Saking kangennya mungkin udah nggak lama ketemu sama cucu-cucu. betul. Kemarin juga sempat di Bangkok juga nangis. Ponakannya itu kan si Ica kan ponakannya. Nimi lihat nih storynya si siapa Bang Virgon ya. Dia gak lihat. Nimi awalnya mami ngelihat, iya nah begitu kan dibercandain kan. Terus ujung-ujungnya dia nangis. Ya namanya nenek ya kan. Ya kita juga wajarin lah namanya. Udah lama banget nggak ketemu sama cucunya kayak gitu. Ya kita sih berharap Bang Virgon sama Mbak Inara bisa rujuk kembali, bisa diomongin dengan baik-baik kayak gitu. Jadi biar bisa mempersatukan antara ibu, anak sama ayahnya gitu. Mi, mungkin bisa diceritakan nggak sih Mi, sekangen apa maksudnya mami dengan ketiga cucu mami gitu sekarang gitu, supaya mungkin bisa ditonton gitu sama cucu-cucu. Enggak, nanti saya mau datang kok, mau diterima nggak diterima saya mau datang. Mereka nggak terima saya duduk di depan pintu itu 24 jam. Kan mereka juga bisa keluar kan. Kemarin juga aku sempat giniin, kemarin kan dia beli oleh-oleh nih, buat sendalnya buat Inara juga, buat si anaknya. Mami ini buat siapa nih? Buat Sarla. Sendalnya sih emang gede banget ya. Oh yaudah gimana kalau misalkan Mami datengin baik-baik. Ya semoga aja dengan niatnya baik, insya Allah lah. Nggak mungkin Mbak Inara jahat kan, namanya neneknya buat bawain oleh-oleh dan cucunya. Insya Allah kalau misalkan kalau misalkan niat Mami baik, insya Allah dibukakan pintu sama Mbak Inara. Aku juga kayaknya Mbak Inara juga orangnya baik kok gitu. Gimana Mi? Mungkin rencananya kapan Mi buat nengok cucu? Belum tahu, nanti lah tunggu ininya. Oleh-olehnya mah udah disediain semuanya. Tapi Soalnya di persidangan dulu awalnya kan nggak boleh dipersulit kan mau ketemu Iya. dengan cucu Iya. kan. Iya. Mungkin maminya belum sibuk, belum sempat kali, mungkin belum sempat ketemu kedatang ke. Untuk WA mungkin izin ke Kak Inara udah ada. Enggak, kemarin saya sama pembantunya saya Pas tempat teleponnya nih Mi ya. video call Mas Sarla, terus sama itu saya ceritain saya nemu kura-kura gitu sama cucu-cucu saya. Mereka duduk di depan kamera. Terus Opung, ayo kita lihat kura-kuranya. Opung di Bali, Opung belum bisa pulang. Karena anak-anak itu kan tau ya, saya per bulan itu kan setor muka ke mereka. Tiap kali saya datang ke sana saya urutin satu-satu. Karena kan AC full di rumah kan takutnya masuk angin apa, batuk nggak berhenti itu saya urutin, saya pijitin gitu. Nah tuh saya sampai sampai kepikiran kali ya saya, sampai di sana saya muntah-muntah sampai ini nggak makan. Karena mungkin makanan di Thailand kan emang asem semua, jadi semuanya serba asem. Asam lambung naik. Asam. Iya. Makanya ditelepon kan sama istri, Bang Jordan lo kesini ke kamar gue cepetan, Mami muntah-muntah. Ya akhirnya aku pijitin semuanya di sini, sampai muntah-muntah mual-mual kayak gitu dah. Nggak tega ngelihatnya. Makan sana asem. Masa sini asem, ke sana asem, jadi semuanya asem. Makan di sini padahal gule asem. Asam lambung naik berarti. Naik, bukan naik lagi. Awalnya begini, awalnya cerita Mami. Untung bawa obat aku dari Jakarta. Langsung telan 2 biji gluk-gluk. Sehari 2 hari masih cerita, Cak. Gue tinggal di Thailand sehat kali ya, Cak. Gue padahal punya asam lambung nih. Makan yang asam-asam kok enggak naik. Makan yang asam-asam diantem. Masakan yang asam-asam kagak ngaruh nih asam lambung gua. Besokannya 3 hari ke belakang mual-mual mentah-mentah. Sampai kayak migrain gitu. Biasanya aku kalau udah sampai migrain tuh, wah, ini jangan-jangan vertigo gue mau kambuh nih gitu. Saya kan asam lambungnya suka vertigo kalau udah naik ke kepala gitu. Yeah. Saya diem aja gini. Kenapa lu kata dia? Gak tahu gue kok lengan-lengan. Ya aku tanya, Mami Kemarin kenapa lu nih? bilang katanya makan yang begitu lah, asam-asam, nggak oke. tega lah ngelihatnya lah ya kan. Ih, kalian kalau ke Bangkok makannya semua pakai jeruk nipis. Cuka juga banyak. Cuka.
Saya makannya gimana tuh? Jadi strawberry yang asam banget itu, yang setengah mateng itu laku di sana. Strawberry di sana, strawberry kan asam banget, walaupun udah merah juga asam. Di sana ngejualnya bukan yang merah sih ada. Cuma yang hijau. Pedas asam, lebih ke pedas asam. Iya, pedas asam. Ya. pedas asam juga, asamnya juga ada. Iya, Jadi di sana, ampun dah. jadi asam-asam di sini dijualin di sana. Kata saya, apaan itu Mi dijualin? Pas saya nanya di sini Jeruk apaan? nipis. Gak taunya asam dijualin di sana. Asam ini semua deh pokoknya. Aku bilang gini, Ica, kok gak enak ya makan di sini? Sampai Indomie asem, Indomie Thailand ya. Itu Tapi nggak kan pakai Indomie. jeruk, dimasak begini, dimasukin ini, dipakai ini, asem. Saya mau makannya gimana tuh kalau akhirnya? Aku nggak ini. Aku cari, goblok cari. Ada ini fried chicken makannya. Lah, dekat Asam juga nggak, Bu? Enggak, kalau itu enggak. Enggak ya? Cuma sausnya asem. Bumbunya, jadi saya Sausnya tahu nggak di sana saya beli sendiri apa? Oh. Bon cabe. Bon Bon cabe, bon cabe. Bon cabe itu pedes doang. Pedes doang. Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Ayam goreng, Jakarta juga banyak. bawang goreng, bawang putih goreng, dicampur sama bawang merah, udah itu doang sama daun seledri yang panjang, daun bawang yang panjang itu, udah itu aja makanan gue tiap hari selama seminggu. Makanya Menderita. makanya Liburan berarti makan seneng kalau liburan. Udah mahal, gitu. Kalau kita tuh di sini kan, berapa gitu, 90.000 udah makan di tempat yang enak ya, tempat yang mahal yang ini nggak pinggir makanya kalau jalan. ngomong dipikir-pikir dulu sehari 2 hari. Asam lambung gua aman-aman aja ya kalau makan asam. Pas 3 hari ke belakang ya. Asam lambung ya. Aku diem aja gini. Kenapa kata? Kayak ayam sayur. Nggak tahu, aku lengan mual. Ah. Hah? Mual? Iya mual aku, Cak. Wah, Mami, bawa obatnya gitu. Kalau di sana kan kita nggak ngerti. Ya kan obatnya apa, belinya di sana nggak ngerti. Atau bawa obat masuk langsung gua gini. Telepon. Jordan, si Mami nih. Kayak orang Muntah-muntah. bener-bener kayak dikorek gitu isi perut. Iya benar. Nih, sampai aku begini. Astaga, gua kira aku kalau jeruk nipis aja makanannya mungkin nggak kayak gitu. Cuka itu. Terus yang lucunya lagi, Jasi pertama itu kan kita mobile kan kemana-mana nih. Hilang koper. Enggak, betis gue pernah kencang di sini, Mami juga betis sama. Di sini lar tancap banyak banget. Tapi emang tuh pertama kali just tip apa gimana sih? Iya, kalau gue pertama kali. Gini, kalau saya kan juga pernah ke Bangkok gitu. Enggak just tip, enggak. Jalan-jalan, teman titip. Ya udah pokoknya begitu aja. Kalau dah, khusus untuk titip just tip doang. kan, gue memang udah siap nih. Apapun yang ininya kan gitu. Ini enggak, Kak. Lu lagi di Bangkok ya? Pesen ini gue transfer duitnya. Itu berapa contohnya? Oh iya 3.500 baht. Dikirim dikalikan ke change ke rupiah. Kak, udah gue lebihin 10.000. Ampun. Ya gua ngurusin adminnya Mami. Ya elah, gua belum ngurusin, gua belum belanjanya lagi. Makanya betis gua pada kenceng. Ya make ituan tuh tempel koyo gitu. Astaga. Tapi kok bisa banyak banget yang nitip? Ya alhamdulillah sih. Saudara teman-temannya arisan Mami kan, arisan Mami kan sosialitas semua tuh. Nggak enak kan? Nggak enak. Ini kalau belinya koper harga 3 juta, terus kita jagain kopernya gitu. Jaket 1,5, jaga-jagain aja sampai dipakai sama dia. Pakai aja daripada hilang ntar. Nggak dimasukin ke koper ayam itu. Nanti Ini dikirain koper. dikirain itu imigrasi. Koper kita gede jualan begini lagi. siapa yang mangku kalau bukan gue? Iya kan? Koper Mami hilang tuh gimana ceritanya? Hilang hari Nggak pertama. tahu kalau itu, nggak tahu kalau Tapi isinya apa ya di Ini rumah? saya udah belanja Nggak ada, baju. kosong Aku isinya. belanja baju. Hal pertama. Belanja baju sama kaos kakinya Star lah di dalam kagak ada. Semua sama koper-kopernya. Yang hari pertama kan koper Mami kan kosong isinya. Kan kita udah jalan, udah belanja kan aku di pinggir jalan itu. Yang deket tukang koper-koper itu kan ada kaos kaki apa segala macam di situ. Kenapa nggak komplain sama si pihak hotelnya waktu itu? Bu, orang kita yang bawa ke mall, tinggalan di mall. Pas aku besoknya datang lagi, aku cuman sir, excuse me sir. Enggak, koper itu, kalau koper itu ya, koper itu semuanya kita titipin di hotel.
Kita belanja itu Hari nggak pertama. Iya, kita belanja itu tidak bawa koper sama Aku sekali. bawa koper yang dari Aku Jakarta. nggak tahu deh kalau yang itu nggak tahu. Aku nggak ngero. Udah aku mau bilang sama Sisi, Sisi kalau lihat koper gua enggak? Ih, ada barang gua mami di situ. Iya, nggak tahu di mana tinggalnya. Cari sampai gimana sih terakhir? Di mall mana? Nggak ketemu ya? Enggak. Ikhlas berarti. Dia juga hilang juga aman-aman aja. Dia juga disuruh ayo nih, kita komplain ke si pihak hotel. Dia ngomong koper gue hilang. Giliran gua suruh mau ke sini, dia ya udah aman-aman aja ya udah. Mungkin karena sejam itu pakai doang kali ya. Beda kalau misalnya HP atau apa mungkin Oh, baru. udah pasti nyari. Iya. Gila, udah pasti. Nih berarti Mami nikmatin liburan di Bangkok itu ada sedih, ada drama-drama. Ada yang- sedih, capek, gacau, gelisah, semuanya campur aduk happy. Happy-nya itu di yang pas di Pattaya itu. Kita tutup dengan manis-manis, enak lah pokoknya di sana. Iya. Berenang nih, kalau berenang itu kayak ciamik banget tuh, Min. Sama Mas Jordan tuh kayak gimana? Pokoknya Itu kalian wajib momen epic nonton. itu tuh. Pokoknya nanti kalian wajib nonton video klip kami terbaru. Pokoknya Itu- keren banget. itu Ini aja konsep heboh itu. semuanya Epa Manurung punya. Itu aja. Epa Manurung punya nih konsepnya nih. Itu yang berenang. Best banget deh. Udah heboh itu. Yang berenang di kalau Gimana, berenang. Gimana Kalau berenang tanggapannya? Itu termasuk dari video klip apa bukan? gimana itu? Oh itu enggak. Itu cuma ngajarin mami buat si Asma kan. Kalau Asma kan bagus banget untuk renang kan. Nah makanya aku yaudah. Kan Ajak kalau lebih bisa seru. renang itu kan buat pernapasan, Ya, iya kan? benar. Buat pernapasan, apalagi mami Orang seorang tuh otaknya ini loh. Aneh-aneh. Dia gini, ayo kamu cepetan ganti baju biar asmanya sembuh. Bener dong dia ngomong kayak gitu kan. Tapi wow. Padahal di situ Netizen. padahal gue udah tahu nih Ada wataknya. dokternya lagi di situ. Kalau mau berenang itu kayak begini-gini. Kan lihat kan aku bener-bener udah nggak batuk-batuk kan aku kan. Gue udah bilang nih, gue udah tahu nih watak-watak netizen nih. Mi, yang ini jangan diupload, please. Diupload di ituan, di YouTube-nya. Gue ngamuk dong. Ya Allah, Mi. Heboh langsung itu. Itu heboh tuh nih. Mungkin alasannya Jujur ya, gua aja nggak berani loh. Gua aja yang cutting-cuttingan yang Jadi cuma sedikit-sedikit dokternya kan doang. berdiri tuh. Aku kan megangan di belakang tuh. Maksudnya kakinya dayung di belakang dayung. Ya kali kita giniin sama dia. Dia upload di YouTube-nya, astaga. Itu tuh bikin si KPP marah juga itu. Iya tuh. Salah satunya itu. Salahnya siapa nih? gue. Makanya gue di sini mesti harus pertegas. Gitu. Suaranya. Iya. Begitu. Salahnya Jordan lagi yang disalahin. Padahal di Instagram gue lu lihat Udah. nggak ada tuh yang kayak gitu kan? Nggak ada kan? Pas gue liat di YouTube, ini YouTube siapa nih? EMB. Pak, ya. Rame. Salahnya siapa? Tuh, tahu kan semua kan? Ulahnya siapa? Nggak ada yang aneh-aneh di situ nggak ada. Karena memang kayak gitu ininya. Tapi netizen nyalainnya si aku. Nah, anak mami yang perempuan itu tuh si alis celurit nyalainnya siapa kalau bukan A? Karena mami mikirnya nggak ada apa-apa, tapi efeknya Iya, efeknya kesah. Ayo nyaut semua, kesah. Itu. Darah tinggi lu turunin. Ya, Turunin ya? Enggak, bukannya darah tinggi. Begitu Mi. Jadi mami mesti harus paham. Aku di entertain itu udah lama. Jadi udah tahu nih seluk-beluknya netizen tuh seperti apa. Apalagi anak mami yang perempuan yang bacotnya begini. Ya, gue udah paham. Dia upload di YouTube. Ya udah dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gimana Mi? Alasannya apa sih Mi? Maksudnya apa? Karena nggak memang nggak. Momen itu. Momen aja. Mau upload aja ya, Pak berarti nih. Nggak ada yang sesuatu yang emang kenapa kalau gue upload, gue juga di kolam renang juga gue pakai bajunya baju bagus, bukan baju yang seksi-seksi Compang-camping, camping, enggak kelihatan apa-apa, orang cuma kayak begini doang. Itu saya turun juga, saya turun juga kan itu di situ kan saya juga ya. Kalau ada orang yang support saya, orang yang dekat saya untuk Asma saya sekali Ya udah sekarang gini, untuk netizen gak jadi masalah. Mami ngomong di depan kamera semuanya anak mami. Sok silakan. Udah mewakili itu semua.
Enggak, jangan. Ayo, ngomong dong. Ngomong dong, aku udah. nggak mau disalahin begini, nggak mau. Itu kita berenang ya karena aku jalan sakit. Aha. Yang upload bukan gue, bukan Jordan Ali, tapi nih. Dan tapas pengetahuan kamu juga kan? Hah? Tapas pengetahuan kamu. Yes. Enggak, dia nggak tahu. Nggak tahu tuh. Makanya gue sebenarnya kalau kesel ya gue mah biasa aja. Gue sebenarnya emang kesel, cuma ya udahlah, udah diupload mau diapain. Tapi kamu kenapa sih nggak izin dulu sama Kak Jordan? Emang ngapain gitu? Tuh kan begitu. Susah. Nih, Kecuali gua ngapa-ngapain. Tapi mami pure ngupload itu untuk momen aja kan? Momen, sumpah aja. momen. Nggak ada hal yang aneh-aneh gitu kan, nggak ada yang harus supaya orang lihat gitu. Lah emang gua asma. kalau gue sih sebenarnya kalau untuk netizen sih gak jadi masalah ya. Cuma yang gue beratin, yang tadinya nama baik gua, ya sorry ya, gua bukan pembelaan lagi di sini. Yang tadinya nama baik gua nggak kenapa-napa, terus mami tiba-tiba upload begini tanpa sepengetahuan gua, ya kan gua shock aja disalahin begitu 100%. Aku juga Gua jangan lagi ngomong disalahin. kayak begitu. Tuh kan. Dari pertama juga yang aneh-aneh juga berdua ininya, jangan Yang kayak- mana? Yang aneh-aneh gimana? Jangan Yang mana? Yang konten yang mana? konten juga kan semua kan aku ini udah nih ya, aku upload ya. Makanya gini, makanya Jangan begini. kayak gitu ngomongnya. Makanya dengerin Mi. Aku udah tahu nih. Aku iya, aku udah tahu Mami kalau misalkan dibilangin ngeyel. Soalnya yang disalahin tuh aku. Yang disalahin aku Mi sama anak Mami. Kayak gitu. Jadi sebenarnya upload itu bukan gue. Bukan. Mami memang ngadepinnya biasa aja, tapi ya sebelah sana. Iya, guanya nggak. Gue sih sebenarnya biasa. Gue sih sebenarnya sekarang udah biasa-biasa aja ya. Sekarang gini deh, gue sekarang nanya sama lu semuanya, ya kan? Batas kesabaran manusia itu ada batasnya. Nggak ada ya kan? bang sebenarnya. Iya kan? Bener gak? Nggak. Hah? Nggak ada batasnya sih kalau sabar itu. Iya. Tapi kalau misalkan lu terus tiba-tiba disalahin mulu, apa lu nggak gondok? Gondok ya, gondok. Bener gak? Lu berbuat baik nih sama nyokap lu, terus tiba-tiba tetangga lu tetap aja ngejudge lu yang aneh-aneh. Kesel gak? Kesel. Iya ini. Ganti topik dah. Oke nih Mi, tapi nih ngomongin soal Natal nih. Biasanya kalau di tradisi Mami ini kalau menjelang Natal itu ada tradisi-tradisi sendiri nggak sih di keluarga Mami khususnya gitu mungkin? Ada. Kumpul. Ya, biasanya kumpul. Bikin rendang nggak? Bikin rendang nggak, Mi? Ya bikin semua lah. Makanan apa sih? Mi? Biasanya kalau kami Natal itu biasanya Nah, Natal kumpul kan- di rumah Natal, mamaku. blok aja. Yaudah. Dah. Kumpul di rumah mamaku. Ya. Tapi bawa makanan masing-masing. Apa yang suka dibawa?